saja Pak. Ya 3.15 atau 3.20 maksimal kita berangkat dari hotel ke masjid. Nanti habis sholat kita langsung antri Raudhah. Setelah itu kita masuk ke Raudhah. Setelah itu ya ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan setelah itu keluar. Jelas apa Ibu ya? Terutama Bapak-bapak. Ya Ibu ingatkan Bapak-bapak bahwasanya nanti asar jam 3.20. Lot dari itu kita tinggalkan ya. 3.20. Tadi juga nenek takut ditinggalkan. Takut tinggal ya? Tadi itu udah ditinggalkan tuh, udah nasinya panjang sampai disimpan lagi nyari-nyari. Ketemu nyari bisnya. Terus dia nge WA ke kakak sama anak tadi itu. Udah ketemu bisnya. Udah Nggak tega sebenarnya Bu ninggalin Bu. Ya, tapi kan kita udah udah tanggung jawab. Ya kalau kita bareng-bareng itu kita harus komitmen dengan waktu yang sudah kita tetapkan agar tidak ada yang terzolimi karena udah ada yang duluan gitu kan. Makanya tuh cari-cari ke sana. Pulang nggak masih di sana katanya. Lari ke sini. Ada yang lewat. Siapa nggak tahu. Tuh ada tuh katanya. Ada langsung lari. Baik. Itu untuk agenda kita sore ini ya. Ada aja. Bapak-bapak kita ke Raudhah insyaallah. Ke Raudhah yang seperti telah kita jelaskan kemarin bahwasanya itu adalah salah satu taman daripada taman-taman surga yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ya besok kita sudah check out dari hotel untuk melaksanakan ibadah inti kedatangan kita ke dua tanah suci ini itu untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya maka persiapkan iman kita, persiapkan ilmu kita, dan juga persiapkan mental dan kesehatan kita agar kita dapat melaksanakan manasik-manasik umrah tersebut dengan lancar ya tanpa ada kendala sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Maka beberapa info yang ingin kita sampaikan di sini ya untuk mengulang manasiknya Pak Ibu kalau perlu diulang dan sedikit kajian besok mungkin jam 6 ya, jam 6 pagi. Jam 6 pagi besok kita kajian sebentar di pelataran Masjid Nabawi ya. Setelah salat subuh baca Quran sebentar atau zikir pagi. Ya menjelang syuruk jam 6 Bapak Ibu keluar di pelataran di gerbang 336 itu Bapak Ibu ya. Geser ke sini sedikit, ibu-ibunya geser ke sini sedikit, itu di toilet berapa itu? 8 ya. Pokoknya di toilet yang samping toilet yang di belakang pintu 20 Bu. 20. Atau sejajaran dengan 19 ya, sejajaran dengan 19. Ya pelataran yang sejajaran dengan pintu 19. Ya, enggak terlalu pinggir, masih tengah Bu, masih tengah. Tapi agak ke sini, agak ke kanan. Ya 19. Paham ya Bu ya? Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu kan berapa? 24 ya, 24, 23, 22, 21, laki-laki 21, 20, 19 ya, agak masih di tengah. Ya masih di tengah. Apa itu Kang? Nih. Kurang air. Oh gitu. Sip. Oke. Sip. Udah ya? Ya, kita situ nanti kajian duha sebentar sekaligus mengulang sedikit tentang manasik kita sebelum kita berangkat siang besoknya. Nah, untuk persiapan check out keberangkatan ke Mekah ya, kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian agar koper-kopernya sudah di packing dari nanti ya, ketika pulang atau setelah salat zuhur nanti sudah mulai packing barangnya. Ya kita harapkan ketika Bapak Ibu keluar untuk melaksanakan sholat subuh ya koper-koper tadi sudah ada di depan pintu masing-masing. Ya di depan pintu masing-masing. Bagi koper yang masih belum ada nama, kasih nama. Ya, kasih namanya. Atau tanda-tanda yang ingin dikasih tanda-tanda, dikasih tanda-tanda. Masih belum beranak kan Bapak Ibu kopernya? Belum ya kan? Masih hamil ya? Ya, jadi kopernya kapan dikeluarin depan kamar? Besok subuh.
ya sebelum berangkat salat subuh kita harapkan sudah di depan pintu masing-masing, insyaallah aman. Itu kita ingin mendata Bapak Ibu berapa nanti kopernya, sehingga nanti jam 9 atau jam 10 koper-koper itu sudah diturunkan ke bawah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, koper-kopernya jam berapa tadi? Ya, sebelum Bapak Ibu berangkat salat subuh ke masjid. Ya, koper-kopernya sudah diletakin di depan kamar masing-masing, di pintu, ya di dinding samping pintu kamarnya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Yang ingin dimasukkan ke dalam bagasi bus. Kan kemarin ada 2 tak yang Jadi semua masih ambil. Ya, terserah Bapak. Tas yang tenteng satu lagi itu kalau ada barang-barang berharga jangan diletakin di luar. Ini yang diletakin di luar apa? Barang-barang yang ingin dimasukkan ke dalam bagasi bus. Ya Pak ya. Kalau kopernya mau dimasukin sini nggak bisa kan Pak ya. Berarti koper semua di bagasi bus. Kalau tas tentengannya, kalau ada yang ingin dibawa ke atas misalkan atau belakangan masuknya nggak masalah. Yang penting ya yang mau dimasukin ke dalam bagasi bus itu dikeluarin di depan pintu masing-masing. Paham? Jelas Bapak Ibu ya? Itu guna kita data nanti Bapak Ibu, berapa jumlah tasnya yang ingin, sehingga nanti ketika di Mekah kita nggak kehilangan lagi. Ya, kita nggak kehilangan insyaallah. Bisa dipahami ya? Itu untuk prosedur keberangkatan kita besok. Juga sebelum berangkat, ya sebelum berangkat besok, ya Bapak Ibu semua sudah mandi. Ya sebelum sholat zuhur itu sudah mandi besar. Ya mandi, ya niat untuk umrah. Ya kemudian apa? Kemudian bersih-bersih, ya potong kuku, ya kumisnya dirapikan, ya kemudian bulu ketiaknya kalau nggak ada mohon maaf ya dicukur, ya begitupun dengan bulu kemaluannya. Itu antara sunnah sebelum berangkat umrah. Ya artinya bersih-bersih, ya bersih-bersih, ya mandi wajib, artinya mandi besar sini ya, dia mandi sebelum kita berangkat untuk berihram, untuk pergi umrah. Ya kemudian apa? Kemudian pakaian, menggunakan pakaian yang telah ditentukan oleh travel. Ya bagi laki-laki yang memakai 2 helai itu saja. Sejak zuhur itu udah pakai 2 helai itu aja Pak Ibu. Yang laki-laki ya. Sudah pakai 2 helai itu saja sejak zuhur. Karena habis zuhur nggak ganti-ganti lagi. Habis zuhur nggak ganti-ganti lagi. Ya jadi pergi sholat ke Masjid Nabawi itu sudah pakai pakaian ihram. Bisa dipahami Bapak-bapak, terutama Bapak ya, bisa dipahami ya. Karena saya yakin Bapak nggak bisa masang kain ihram itu dengan cepat. Ya kecuali Bapak sudah punya keahlian bisa masang dengan cepat, nggak masalah. Karena saya besok jangan salahkan, kok Ustaz nggak pakai kain ihram ke masjidnya. Saya pakai ihramnya sudah berulang kali Pak. Jadi insya Allah mudah-mudahan cepat makainya. Ya jadi bagi Bapak-bapak besok sholatnya sudah pakai kain ihram, tapi belum niat umrah ya. Belum niat umrah, belum lagi niat untuk ihram, masih berpakaian ihram. Pakaian ihram itu belum ihram, hanya persiapan untuk ihram. Ya itu belum lagi ihram, tapi itu hanya baru persiapan untuk ihram. Bisa dipahami sampai sini? Poin berikutnya, kita usahakan makannya itu sebelum sholat zuhur. Kita akan coba kasih tahu restoran, kalau nggak bisa setelah sholat zuhur. Besok kita infokan. Besok kita infokan. Mudah-mudahan bisa makan jam 11.30 sudah bisa makan. Ya atau jam 11 lah paling cepatnya. Ya atau jam 11.30 paling telatnya sudah bisa makan di restoran mudah-mudahan. Kenapa? Karena kita mengejar setelah sholat zuhur itu kita langsung berangkat supaya kita tidak kemalaman sampai ke Mekahnya. Ya karena semakin telat Bapak Ibu nanti berkumpul di busnya, semakin lama bergeraknya, bergerak jam 4, bergerak jam 5, itu sampai di Mekahnya bisa kelelahan nantinya. Ya bisa kelelahan karena udah tengah malam, ya capek di perjalanan dan seterusnya. Maka maksimal kita harapkan ya kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berangkat di jam 2 siang paling maksimal. Karena kita akan mampir di miqat ya Zulhulaifah, atau hari ini dikenal dengan Bir Ali. Kita akan mampir di sana untuk memulai ihram kita. Bisa Bapak Ibu?
Ya, jadi mohon diharapkan kerjasamanya. Ya, mohon diharapkan kerjasamanya. Nah, itu beberapa poin penting ya, beberapa poin penting sehingga barang-barang masih boleh nggak ketika sholat zuhur tadi masih di kamar? Masih boleh. Masih boleh. Jadi setelah sholat tadi kita tinggal ambil barang-barang penting tadi, masukkan ke bus. Lalu kita berangkat. Ya, ini tentang informasi keberangkatan kita besok, Bapak Ibu. Jelas ya? Adapun tentang teknis lengkapnya atau tentang manasik umroh lengkapnya, ya kita ulang lagi besok insyaallah. Ya, kajian duha kita sebentar besok pagi. Baik Bapak Ibu, kita akan baik, ada lagi Pak? Oh ya, kain ihram itu nggak boleh kena wangian ya, nggak boleh diberikan wangian, baik laki-laki maupun perempuan nggak boleh ya diberikan wangian. Tapi ini besok akan kita jelaskan pagi ya, besok kita akan jelaskan, insyaallah detailnya akan kita jelaskan. Ya. Bajunya apa pakaian amarton? Bebas menik gelap. Bebas menik gelap. Sesuai manasik sebelumnya kita itu. Ya, sesuai diinformasikan manasik sebelumnya kata Pak Marwan, bebas tapi gelap ya Pak ya. Warna-warna gelap, khusus ibu-ibu. Jangan lupa pakai slayer untuk penanda rombongan kita. Ya, pakai penanda. Pokoknya atributnya semua dipakai ya. Selayarnya, shawlnya dipakai untuk penanda. Ya. Kalau nggak apa Bu, nanti di dalam rombongan insyaallah. Baik, kita melanjutkan perjalanan sebentar. Itu teknisnya besok detailnya kalau ada ingin ditanyakan besok pagi aja biar fresh, biar ingat. Tidak takut lupa lagi ya kan? Terus kok panik. Baik, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Gunung Uhud. Gunung yang ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, lalu lewat di gunung ini. Kenapa? Oh, kita lihat kiblatan dulu. Nah, biar enggak ini ya. Oh, terserah Kang aja mana yang enak jalurnya. Iya. Kiblatan dulu. Insyaallah kiblatan dulu ya. Oke. Baik, kita jalurnya kiblatan dulu. Kita ke Masjid Kiblatain dulu, hanya lewat Bapak Ibu ya. Masjid Kiblatain yaitu masjid dua kiblat. Masjid dua kiblat. Nah, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu kecil dulunya, dan kota Madinah itu kecil. Dan daerah ini daerah yang cukup jauh dulunya ke Masjid Rasulullah. Ini daerahnya ini Bapak Ibu sekitar 5 kilo ke Masjid Nabi. Cukup jauh. Ya 5-6 kilo ke Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu masjid ini dikenal dengan Masjid Bani Salamah. Ya, Masjid Bani Salamah, masjid suku daripada Bani Salamah. Mereka dulu pernah minta izin sama Nabi untuk pindah ke dekat Nabi, sekitar Nabi, di Masjid Nabi. Tapi kata Nabi, tidak, biarkan kalian tinggal di sekitar situ. Nah, tentang penamaannya menjadi Masjid Kiblatain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat, maka kiblat kaum muslimin sholat pertama kali apa? Ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ke arah Aqsa, ya 180 derajat dari arah kiblat sekarang di kota Madinah. Ya, dari kota Madinah. Kalau kiblat sekarang ke arah utara ya, utara atau selatan ini? Selatan ya, selatan. Berarti Baitul Maqdis itu ke arah utara. Ya, ke arah utara. Nabi sejak awal diperintahkan sholat, beliau telah diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Akan tapi Nabi SAW sangat cinta kepada Ka'bah. Maka ketika Nabi sholat awal-awal di Mekah, Nabi itu cari posisi di mana ketika Nabi sholat itu langsung berhadapan dengan Ka'bah dan Baitul Maqdis. Saking cintanya Nabi dengan Ka'bah. Dan Nabi selalu berdoa kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah. Hingga akhirnya ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, orang-orang Yahudi yang mentertawai Nabi SAW. Ya, mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau katakan syariatmu syariat yang berbeda dengan syariat kami, ya, tapi kenapa engkau masih menghadap kiblat
ke arah kiblat kami, kata orang-orang Yahudi Madinah pada saat itu kepada Rasulullah. Ya, ini Bapak Ibu ya, sebelah kiri Bapak Ibu sekalian, kita nggak begitu kelihatan ya karena lagi ada proyek pelebaran ya di sini. Nah itu masjidnya, kita hanya lewat saja, nggak begitu jelas ya, terhalang. Menaranya aja. Ya menaranya kelihatan. Lihat aja kan, nggak apa. Kita nggak berhenti, nggak bisa foto-foto dokumentasi di sini. Kalau ada yang ingin dokumentasi, edit aja nanti Bapak Ibu ya. Edit aja fotonya dekat-dekat kiblatan. Ya jadi maka ketika itu Allah kabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan firman-Nya surat Al-Baqarah, ya qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka qiblatan tardaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya maka kata Allah kepada Nabi, qad nara, ya wahai Muhammad, kami selalu melihat engkau mengadahkan tanganmu ke langit, berdoa kepada Allah ya agar kiblat itu dipindahkan kepada kiblat yang engkau ridhoi. Ya maka hari ini kami pindahkan kiblat itu, ya kami pindahkan kiblat tersebut menuju kiblat yang engkau ridhoi. Ya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulai saat itu kiblat pindah ke Ka'bah. Kalau ke arah sana tadi ke Jamiah Islamiyah Madinah Pak Ibu ya, ke Universitas Islam Madinah, lurus sana tadi. Maka artinya berpindahlah kiblat tadi ke Ka'bah. Sehingga apa? Kalau sudah berpindah, sudah ada aturan baru berpindah kiblat, kalau ada yang masih sholat mengarah yang selain daripada Ka'bah, maka sholatnya tidak sah, kecuali dia tidak tahu pada saat itu. Maka ketika ayat ini turun, orang-orang di Masjid Bani Salamah ini mereka sholat seperti biasanya, tapi mereka tidak mengetahui ayat ini turun. Ayat ini turun ketika Nabi masih berada di Masjid Nabawi, Nabi masih di sana. Maka Nabi mengutus ya sahabatnya untuk menyampaikan kepada para sahabat lain yang berada jauh dari Masjid Nabawi, yang mereka memiliki masjid, agar kiblat mereka segera dipindah. Maka pada saat itu para sahabat yang sholat di sini, mereka masih sholat di Baitul Maqdis di 2 rakaat pertama. Waktu itu sholat zuhur atau sholat asar. Ya ketika datang utusan Nabi tadi menyampaikan kepada mereka, mereka sedang sholat, bahwasanya kiblat sudah dipindahkan, maka mereka berputar arah ya 180 derajat ya tanpa membatalkan sholat mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka satu sholat pada saat itu menghadap 2 kiblat, yaitu kiblat mengarah ke Baitul Maqdis dan mengarah ke Ka'bah sekaligus tanpa mereka membatalkan sholat mereka. Sehingga dikenallah masjid itu dengan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ya, masjid dua kiblat. Imamnya berarti maju ke depan. Ya, imamnya berarti maju ke depan. Dan ini ya hal yang dibenarkan, ya tidak membatalkan sholatnya, karena ini gerakan yang dibutuhkan. Jadi hukum gerakan yang bukan gerakan selain sholat Bapak Ibu, dalam sholat kita itu terbagi 5. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, ya mubah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Wajibnya kapan? Kapan gerakan selain gerakan sholat itu wajib kita lakukan? Ketika kita sedang sholat, ketika kiranya ada hal-hal yang akan merusak sholat kita. Karena kalau kita sudah sholat Bapak Ibu, Allah katakan ya fala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Nggak boleh kita sembarangan memutuskan sholat kita Bapak Ibu. Nggak boleh sholat Allahu Akbar, tiba-tiba lewat lipas kita batalkan sholat kita, nggak boleh Bu. Ya lewat kecoa kita tiba-tiba batalkan sholat kita, itu nggak boleh. Nggak boleh kita menggampang-gampangkan untuk membatalkan sholat kita. Maka apa? Bolehkah kita bergerak pada saat itu? Boleh. Ya, bergerak menghindari kecoa tadi misalkan. Apakah batal sholat kita ketika kita bergerak yang mana itu bukan gerakan sholat? Enggak. Karena itu gerakan yang dibutuhkan. Tadi ada yang wajib. Wajibnya apa? Ketika misalkan bapak-bapak pakai kain sarung atau ibu pakai kain sarung, ya sarungnya mau melorot, mau lepas, apakah dia membatalkan sholatnya?
Ya, maka sebelum sarung itu lepas, dia harus segera bergerak memperbaiki sarungnya tanpa harus dia membatalkan sholatnya. Dan gerakan itu wajib dia lakukan, Bu, Pak. Gerakan itu wajib dia lakukan agar apa? Agar sarungnya tidak lepas. Karena kalau dia biarkan sarungnya lepas, terjadi apa? Terbuka auratnya, sehingga apa? Membatalkan sholatnya. Jadi ini perlu dirinci ya gerakan itu. Dan nggak boleh juga kita memudah-mudahkan bergerak. Nggak butuh kita bergerak. Gatal sedikit garu, gatal sini, padahal nggak gatal, atau dengan perbaiki jam, maka itu gerakannya makruh. Kalau terlalu banyak, dia bisa membatalkan sholatnya. Ya, gerakan yang tidak dibutuhkan, kalau jika itu adalah gerakan yang banyak, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Ya, itu Bapak Ibu ya, sedikit tentang fikih sholat tadi. Maka kita ke Uhud. Ini panjang juga ceritanya Bapak Ibu. Bosan Bapak Ibu? Enggak kan? Ini Uhud Bapak Ibu, lihat depan Bapak Ibu, ini Uhud. Dia bukan hanya ini aja, di belakang sana masih ada. Jadi ini pahala yang Bapak Ibu dapatkan kalau sholat jenazah. Ya, kalau sholat jenazah. Maka Uhud ini kata Nabi, ya Uhud ada peristiwa yang membuat para sahabat pada saat itu sempat frustasi. Sempat mereka kalau lihat Uhud ini, para sahabat pada saat itu mereka merasa sedih. Maka ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, Nabi menghibur kesedihan para sahabat itu. Nabi katakan, hadhihi Tabah, ini kota Madinah, wa hadza Uhud, dan ini gunung Uhud, yuhibbuna wa nuhibbuhu, gunung ini mencintai kita dan kita mencintainya. Ya, gunung ini mencintai kita dan kita mencintainya. Itu kata Nabi ingin menghibur kekalahan kaum muslimin pada saat perang Uhud. Jadi perang Uhud ini Bapak Ibu terjadi di sekitar sini. Dan ini dulu masih di luar kota Madinah. Ya, seperti yang kita gambarkan, Madinah itu hanya sekitar pagar Masjid Nabawi sekarang lah Bapak Ibu, perkiraannya Madinah itu. Gak besar Madinah zaman Nabi itu. Maka ini di luar kota Madinah. Perang Uhud terjadi ketika ya orang-orang kafir Quraisy tidak terima kekalahan mereka pada peperangan pertama atau peperangan sebelumnya, yaitu perang Badar, yang telah menewaskan pembesar-pembesar mereka, ayah-ayah mereka, Abu Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, ya, dan pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya itu mereka tewas, ya, wafat pada perang Badar. Sehingga anak-anak mereka, Ikrimah bin Abu Jahal, ya, kemudian anak-anak mereka yang lainnya, pembesar-pembesar Quraisy yang masih tersisa pada saat itu, mereka ingin membalas kekalahan tersebut. Sehingga mereka apa? Mengumpulkan pasukan mereka sebanyak, ya, pada saat itu 3.000 orang. Ya, mereka kumpulkan 3.000 orang, 700 orang dengan menggunakan kuda. Ya, 700 orangnya dengan menggunakan kuda. Dan lengkap dengan baju besinya, ya, peralatan tempurnya, memang siap perang. Mereka siap berperang. Adapun Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, dan para sahabat yang hadir ke Uhud, ya, pada saat itu mendengarkan orang-orang kafir Quraisy yang sudah menyiapkan pasukan besar tadi, maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya apa yang harus dilakukan. Sebagian para sahabat, ya, menawarkan kepada Nabi untuk menunggu di kota Madinah saja. Dan ini disetujui oleh Abdullah bin Ubay, ya, induk munafik pada saat itu. Oh, setuju sah wahai Nabi, kita di kota Madinah aja perangnya, tunggu mereka di sini. Kenapa dia setuju, Pak, Bu? Karena kalau perang berkecamuk, dia bisa lari tanpa ketahuan. Ya, perang berkecamuk di Madinah, dia bisa lari tanpa ketahuan. Tapi kalau ikut keluar, kalau yang lari kan ketahuan siapa yang lari. Itu ciri orang-orang munafik tadi. Tapi Hamzah bin Abdul Muttalib dan para sahabat yang lainnya, mereka tidak sepakat. Mereka menunggu momen ini. Ya, 13 tahun mereka sudah bersabar di Mekah menghadapi tindasan mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy. Sekarang mereka datang ingin memerangi kita, maka kita perangi kembali, kata mereka. Bahkan
paman Nabi tadi Hamzah bin Abdul Muttalib sampai bersumpah kepada Nabi, ya wahai Muhammad, aku tidak akan makan la at'amut ta'am, aku tidak akan makan sedikit pun makanan sampai aku memerangi mereka di luar Madinah. Maka akhirnya Nabi setuju, ya, dan keluarlah Nabi dengan baju perangnya. Nabi langsung memimpin pasukan keluar dengan baju perangnya, dan Nabi mengumpulkan pasukan pada saat itu sekitar 1000 orang. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay tadi dia berkhianat, sehingga apa? Sehingga dia bawa sekitar 300 orang keluar daripada barisan. Karena dia merasa dengan alasan apa? Dengan alasan pendapat dia tidak diterima. Ya, kalau memang itu, kenapa dari awal dia tidak ikut saja? Dia sengaja ingin membuat sisanya merasa ketakutan dengan jumlah mereka yang sedikit. Tapi dia salah besar. Ya, induk munafik ini salah besar. Ya, karena para sahabat Nabi SAW bukanlah orang-orang yang penakut, bukan orang-orang yang pecundang. Maka berhadapanlah 700 orang melawan berapa? 3.000 orang. Dan Nabi menyusun taktik. Nabi sampai di Uhud terlebih dahulu. Maka Nabi SAW menyusun taktik. Ya, Nabi meletakkan sekitar 50 orang pasukan pemanah di bukit pemanah itu, Bapak Ibu, di sebelah kanan, Bapak Ibu. Sebelah apa Ibu? Kiri ya. Sebelah kiri, Bapak Ibu. Ya, itu bukit pemanahnya. Enggak, yang bukit kecil ini, Bu. Ya, enggak terlalu tinggi ini. Nabi meletakkan di situ berapa? 50 orang pasukan pemanah yang dikomandai oleh Abdullah bin Jubair. Siapa nama Bapak Ibu? Abdullah bin Jubair yang menjadi komando pasukan pemanah. Dan Nabi berpesan kepada mereka, apapun yang terjadi jangan turun. Ya, apapun yang terjadi jangan turun. Menang, kalah, kalian jangan turun. Karena posisi mereka itu adalah posisi yang sangat strategis untuk menentukan kemenangan kaum muslimin pada saat itu. Maka singkat cerita, kita persingkat, kita potong-potong ya Bapak Ibu ya. Singkat cerita, berkecamuklah peperangan tadi. 3.000 melawan 700. Secara akal manusia ini nggak mungkin menang. Apalagi dibandingkan persenjataannya. Persenjataan kaum kafir Quraisy lebih lengkap dibandingkan persenjataan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka berperang karena Allah. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka yakin in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah, Allah akan nolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Dan singkat cerita Bapak Ibu, peperangan hampir dimenangkan oleh kaum muslimin. Panas Bapak Ibu ya. Kita cerita di sini dulu atau mau turun dulu? Itu kita jelaskan saja dari sini dulu Bapak Ibu. Itu yang di pagar, disitulah tempat dikuburkannya para syuhada Uhud, sahabat Nabi yang wafat di perang Uhud sebanyak 70 orang, diantaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dikuburkan di sana. Dikuburkan di tempat tersebut. Gimana Pak Ji? Kita turun ambil dokumentasi bentar terus naik. Cerita di sini dulu ya. Oke, kita cerita sini dulu. Kita ada jam 10.40 ya. Kita ada mepet waktunya. Jadi kita turun bentar, nanti dokumentasi sebentar saja. Nggak ada yang mau naik ke Gunung Uhud kan ya? Itu naiknya butuh 2 jam juga kayaknya Gunung Uhudnya. Baik, kita cerita di sini sebentar. Bayangkan ini medan pertempurannya Pak Ibu. Ini medan pertempurannya. Di belakang di situ pasukan pemanahnya. Ya, di situ pasukan pemanahnya 50 orang. Perang berkecamuk. Khalid bin Walid pada saat itu masih kafir, berada di posisi pasukan kafir Quraisy. Maka Khalid bin Walid yang memandu pasukan berkuda orang-orang kafir Quraisy pada saat itu kebingungan melihat taktik Nabi yang meletakkan 50 pasukan pemanah handal pada saat itu di atas itu, sehingga mereka tidak bisa mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Nabi itu posisinya kira-kira di sekitar situ dulu Pak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Khalid bin Walid yang ingin menyerang Nabi ke arah sini nggak bisa. Pasukan berkudanya terhalangi oleh pasukan pemanah yang telah
disusun taktiknya oleh Nabi SAW. Namun, ya peperangan ini hampir dimenangkan oleh kaum muslimin, Bapak Ibu. Namun, pasukan pemanah yang tidak sabar pada saat itu, yang namanya manusia biasa ya, khilaf. Pada saat itu, para sahabat pada saat itu keliru. Yang berada di Bukit Pemanah pada saat itu, mereka keliru dan lupa memahami pesan Nabi SAW. Ketika mereka melihat barang-barang kafir Quraisy sudah mulai berserakan di bawah, karena orang dulu kalau perang Bapak Ibu, mereka bawa barang mereka bawa harta mereka, emas mereka, dinar, dirham mereka bawa. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika mereka kabur, kan pada berceceran Bapak Ibu, emas mereka, perak mereka, ya onta-onta mereka itu berceceran. Sehingga pasukan pemanah nggak sabaran. Ayo kita turun. Kalau kita nggak turun, kita nanti nggak dapat bagian, kata mereka. Maka kata Abdullah bin Jubair, ingat pesan Rasulullah. Rasulullah katakan kita harus di sini. Apapun yang terjadi, tunggu Rasul SAW. Tapi mereka tidak sabar, mereka tetap turun. Sehingga yang tertinggal hanya sekitar 10 orang saja. Khalid bin Walid yang awalnya sudah kabur, ketika melihat kembali ke belakang, dia lihat hanya tinggal beberapa orang. Akhirnya Khalid bin Walid berbalik, berbalik arah, yang menyerang pasukan yang 10 orang hanya tersisa tadi. Lalu ya porak-porandalah pasukan Rasul SAW ketika melihat pasukan berkuda tadi masuk ke dalam barisan peperangan tadi. Ya, maka disinilah ya masa-masa sulit Rasul SAW. Rasulullah dikepung. Bapak Ibu. Bayangin, manusia tercinta, ya manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, dikepung oleh musuh-musuhnya pada saat itu. Dan yang melindungi Nabi di sekitarnya hanya 9 orang, Bapak Ibu. Nabi punya 2 pilihan, bertahan dengan memanggil para sahabatnya yang masih ada di depan untuk mundur ke belakang bersama Nabi, atau Nabi lari duluan. Nabi punya pilihan itu, Bapak Ibu. Karena Nabi dekat dengan bukit. Nabi mau lari duluan bisa, dengan membiarkan sahabatnya berperang. Nabi lari duluan. Tapi Nabi memilih yang pertama. Ya, Nabi pilih untuk memanggil para sahabatnya untuk berkumpul ke belakang. Padahal konsekuensinya apa? Orang jadi tahu di mana tempat Nabi, kena dengar suaranya. Nabi pilih itu, karena Nabi seorang pemberani. Nabi bukan orang pengecut. Kalau Nabi pengecut, Nabi bisa lari sendirian. Nabi naik, Nabi selamat. Nabi biarkan sahabat-sahabatnya berperang, tapi Nabi tidak lakukan itu. Nabi panggil para sahabatnya, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Maka ketika mendengar suara Nabi tadi, bergegaslah musuh-musuh tadi menuju arah Nabi. Yang melindungi Nabi hanya 9 orang. Kaburkah 9 orang ini, Pak Ibu? Mereka sama sekali nggak kabur. 9 orang ini, 7 orang sahabat Ansar, sahabat Madinah, 2 orang sahabat Muhajirin, sahabat Mekah. Satu persatu mereka gugur sampai betul-betul habis nyawa mereka, Pak Ibu. Mereka ditebas sekali, mereka merasa nggak masalah, dipanah nggak masalah, sampai habis nyawa mereka melindungi Nabi SAW, sampai tersisa 2 orang. Tersisa ya Talhah bin Ubaidillah, ya, dan juga tersisa Sa'ad bin Abi Waqqas, 2 orang sahabat Muhajirin. Talhah bin Ubaidillah berusaha melindungi Nabi dari serangan orang-orang kafir Quraisy tadi. Dia berperang dengan luar biasa, mengayunkan pedangnya sampai-sampai 4 jarinya ini putus, Bapak Ibu. Putus. Di tubuhnya ini 35 luka pedang. Ya, pedang, panah, tombak 35. Kita kena silet dikit aja dan nangis sehari semalam. Ya, luka buka bawang aja nangis sehari. Ini 35. Ini jarinya putus. Lalu dia mengatakan gitu. Kata Nabi, wahai Talhah, seandainya engkau katakan, ya, engkau tidak mengatakan tapi engkau katakan bismillah, maka malaikat akan mengangkatmu dan engkau akan dilihat oleh orang-orang. Lalu ya pada saat itu, bayangin Bu, tinggal 2 orang yang melindungi Nabi. Ya, yang melindungi Nabi SAW. Pada saat itu saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaranya sendiri, Utsbah bin Abi Waqqas, pada saat itu masih kafir, melempar batu ke wajah Nabi. Dan Bapak Ibu bisa bayangin lemparannya sekuat apa, sampai-sampai geraham Nabi patah. Ada yang bisa melempar sekuat itu?
geraham Nabi patah. Dilemparnya, geraham Nabi patah. Bayangin berapa geramnya Sa'ad bin Abi Waqqas melihat saudaranya melempar Nabi. Dia ingin bunuh saudaranya tadi. Berani-beraninya dia melempar Nabi sampai patah geraham, bukan gigi seri ya, geraham patah. Bayangin luka Nabi. Datang Ibnu Qam'ah, Abdullah Ibnu Qam'ah, dengan sombongnya dia ayunkan pedangnya, dia ingin menebas pundak Nabi dengan tebasan yang sangat keras, Bapak Ibu. Untung Nabi pakai baju besi, tapi kena tebasannya yang sangat keras tadi, Nabi merasakan sakit pundaknya sebulan. Tidak cukup itu, Ibnu Qam'ah lalu mengayunkan pedangnya lagi, kena besi ya, penghalang ya. Dulu kan topi besi itu, Bapak Ibu, kiri kanannya, Bapak Ibu pernah lihat film perang itu. Ini ada besi yang untuk penahan topi tadi, masuk ke dalam pipi Nabi. Mengalir darah di wajah Nabi. Ibnu Qam'ah katakan, ana Ibnu Qam'ah, saya Ibnu Qam'ah. Ya, lalu Nabi katakan, ya semoga Allah ya membinasakan wahai Ibnu Qam'ah. Lalu apa yang dikatakan Nabi pada saat itu? Kaifa yuflihul qaum. Lihat manusia mulia ini, apa Ibu. Nabi enggak laknat. Nabi enggak doakan musnah mereka semua. Kalau Nabi berdoa, Bapak Ibu, langsung musnah semua itu, Bapak Ibu. Tapi Nabi tidak lakukan itu. Nabi katakan, kaifa yuflihul qaum. Bagaimana satu kaum akan selamat? Syajjara sanabi. Mereka bagaimana satu kaum akan selamat sedangkan mereka melukai kepala Nabi mereka. Ya, mereka tanggalkan geraham Nabi mereka. Lalu apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka enggak tahu. Kalau mereka tahu aku Nabi, mereka enggak akan lakukan ini. Ya, kalau mereka tahu aku seorang Nabi, mereka enggak akan mungkin berani melukaiku sedikit pun. Karena mereka enggak tahu, berikan mereka hidayah ya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun. Subhanallah. Ini manusia, enggak akan ada manusia seperti ini di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan besinya masuk ke dalam pipi Nabi. Ya, maka Talhah bin Ubaidillah mengangkat Nabi dengan jarinya yang sudah putus tadi, diangkat Nabi ke atas. Wahai Rasulullah, naik wahai Rasulullah. Ya Rasulullah naik. Ya, baru sahabat-sahabat yang lain menyusul ke belakang. Abu Bakar masih di depan, Umar di depan, Utsman di depan. Ya, sahabat-sahabat yang lain ada yang sudah mulai putus asa. Ada yang udah kabur, ada yang lari. Namun sahabat-sahabat Nabi yang lain tidak, mereka mundur. Ya, lalu ya pada saat itu akhirnya peperangan dimenangkan oleh kafir Quraisy tadi. Tapi banyak pelajaran dari peperangan ini. Dan Hamzah bin Abdul Muthalib wafat di sini dengan cara yang pengecut. Ya, Wahsy mengincar Hamzah bin Abdul Muthalib dari belakang, karena nggak ada yang berani face to face dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Singanya padang pasir, nggak ada yang berani face to face dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy datang jauh-jauh dari Mekah ke sini hanya karena ingin dibebaskan oleh tuannya. Tuannya meminta kepadanya untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang telah membunuh ya ayahnya atau suaminya pada saat itu pada perang Badar. Maka Wahsy datang dengan tombaknya, yang dia incar hanya Hamzah. Dan Wahsy ini nanti masuk Islam. Ya, ketika dia masuk Islam, Nabi tidak mau melihat wajahnya. Tidak mau bukan karena benci, tidak mau bukan karena Nabi dendam. Nabi bukan orang pendendam, Nabi bukan orang pembenci. Tapi kenapa? Nabi nggak tahan melihat wajah Wahsy. Kalau lihat wajah Wahsy, Nabi terbayang apa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, maka Wahsy membalaskan kesalahannya dulu dengan membunuh Musailamah al-Kadzdzab, Nabi palsu pada saat itu. Maka Bapak Ibu, ya banyak sekali kisah heroik ya, dan nanti akan kita lanjutkan ya sedikit kisah heroiknya yang ada di Uhud ini. Baik Bapak Ibu, mungkin mau turun sebentar ya, kita jam 10.50 kita mungkin dokumentasi saja. 10 menit cukup ya Bapak Ibu, dokumentasi sebentar. Kalau ada yang ingin dokumentasi, kita persilakan.